Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, puji dan syukur selalu kita naikkan kepada Tuhan. Semua yang kita ungkapkan dalam syukur kita tentulah selalu membuktikan bahwa sebagai orang percaya kitalah yang seharusnya menaikkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena begitu banyak karya Tuhan yang terbaik, karya Tuhan yang begitu indah, dan banyak sekali Dia sudah berikan buat saudara dan saya. Perjalanan kita, hidup kita, sepekan lamanya, bahkan hari ini, Dia sudah memberikan kepada kita hari yang baru. Dan kita ada di akhir minggu kerja kita. Mari saudara-saudara, di akhir pekan ini, kita tetap mensyukuri segala berkat Tuhan dan kita tetap mengakui kita berada di tempat ini, kita berada di saat ini, kita berdiri di saat ini. Semua itu karena kasih sayang Tuhan. Mari kita nyatakan itu dalam doa syukur kita dan kita akan mendengar firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau atas segala berkat yang boleh kami nikmati di akhir pekan ini. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menunjukkan kasih-Mu kepada kami semua yang tetap percaya dan yakin Engkau selalu menghadirkan segala sesuatu yang membuat kami bersuka cita. Terima kasih untuk perjalanan hidup kami yang sudah disertai. Kami akan mengisi akhir pekan kami dengan firman-Mu, karuniakan Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi kami sehingga kami mengerti firman Tuhan, dan firman-Mu ini kami nyatakan dalam kata dan perbuatan. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kitab kita di akhir pekan ini terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 48. Penekanannya pada ayat 43 yang mengatakan, "Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, setia mengerjakan tugas yang Tuhan Yesus percayakan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentu masih banyak orang juga selalu mengatakan, kapan Tuhan Yesus mau datang? Ini yang selalu dipertanyakan karena kita sudah berada di abad 21, abad yang serba modern, abad yang terus memajukan manusia ke arah digital, dan semakin mempermudah orang berakses kemanapun. Segala sesuatunya dipermudah. Dan bagaimana sekarang pertanyaannya? Masihkah orang punya pertanyaan ataukah masih orang merindukan tentang kedatangan Tuhan Yesus? Tentu orang akan selalu mengatakan, bisa saja sebagian orang mengatakan, mungkinkah Tuhan Yesus tidak jadi datang? Atau kapan Dia mau datang? Pertanyaan-pertanyaan ini harus membawa kita kepada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Dia datang seperti pencuri di malam hari. Ini suatu kiasan, suatu ungkapan bahwa kedatangan Kristus tidak bisa kita pernah duga. Waktunya, tempatnya, bagaimana situasinya, dan sebagainya. Dia hanya menyuruh kita mengerjakan pekerjaan. Bukan menyuruh kita untuk menunggu, diam, duduk, dan menunggu. Dan itu yang mengakibatkan kita semua pada akhirnya terjadi kebosanan dan kejenuhan menjalankan seluruh panggilan dan pengutusan kita. Karena kita cuma hanya duduk, diam, dan menunggu. Dan tidak akan ada aktivitas, maka pun kita akan kemudian menjadi ragu-ragu dan iman kita semakin pudar. Saudara-saudara, pesan Yesus dalam firman-Nya tadi dikatakan begini, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Jadi yang diminta oleh Yesus buat kita semua, mari jalankan tugas kita. Kita tidak bisa menentukan waktu kita.
Kapan berakhir dan kapan Tuhan Yesus mau datang? Dia hanya menyuruh kita jalani tugas. Mungkin lagu yang pernah kita dengar, hidup adalah kesempatan. Dari syair itu kita bisa lihat, selagi masih kuat, selagi masih diberikan kemampuan, mari kita jalani tugas kita. Mari kita laksanakan tugas kita. Karena berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan pekerjaannya. Apakah itu termasuk saudara dan saya yang terus menjalankan tugas sampai waktunya tiba? Maka kita pun akan dikatakan, berbahagialah hamba yang setia, yang didapati melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Mari menikmati akhir pekan, tapi jangan lupa, kita masih punya pekerjaan, kita masih punya tugas. Jalani tugas kita, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Kapan Yesus datang, kita tidak tahu. Tapi Yesus menyuruh kepada kita, laksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus atas segala berkat yang kau berikan pagi ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati Ibu Monik Novialita Putri Simbolon, Diaken Yohanes Parluhutan Tambunan, Ibu Hotmaida Ellen Katerina Tumbol Borusiaan, Ibu Leberina Samson, dan Ibu Novianti Damaria Pardosi. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami yang pada akhir pekan ini menikmati pertambahan usia. Demikian juga untuk keluarga Diaken Yanu Kris Dwi Handono dan Ibu Yuliani. Tuhan berkati sukacita keluarga hambamu ini ketika menikmati pertambahan usia perkawinan. Kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan berkati para diaken penatua yang ada di jemaat sejahtera, pelayanan mereka, pekerjaan, karya kerja, dan juga keluarga mereka. Tuhan Yesus berkati. Kami mau berdoa juga untuk unit-unit misioner. Kami mau berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan memberkati semua unsur yang ada di jemaatmu dalam setiap karya kerja dan pelayanan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami, Engkau berkati juga akan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, Engkau berkati juga akan aparat-aparat keamanan TNI maupun kepolisian, diberkatilah seluruh tanggung jawab mereka semua. Kami serahkan doa syukur kami di akhir pekan ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.